Filsafat itu kan ada macam-macam. Ada dari Kant, ada dari Confucius, ada dari Lao Tzu, ada dari Buddha. Saya kumpulin tuh semuanya. Ada 50 tuh gue kumpulin. Lalu saya masukin konsep Parea, di mana ada potensi, eh, aktivasi, dan so on. Dari 50 ini, filsafat-filsafat dunia ini, filosof, mana yang fit dengan konsep Parea? Ternyata 48 fit. Yang dua nggak fit. Yang dua itu filosofi dari Cina. Nggak fit. Masih Dua-duanya. cari. Dua-duanya dari Cina. Kalau tapi ada di antara 48 ada yang dari Cina lagi nggak? Ada. Nanti gua kasih ya. Oke, Nanti gua kasih listnya, gua kasih. Jadi ketika gua buka itu ada 50 filosofi di sana yang udah dipilih sama mereka dan sudah diracik habis. Makanya itu oleh Google di-share gitu ya. Nah, gue pengen lihat, gue mau nguji konsep Parea kita itu. Apakah fit nggak sama filosof-filosof terkenal ini dari seluruh dunia? Ya, dari Immanuel Kant, dari Confucius, dari Buddha. 48 fit, dua nggak fit. Jadi gue bilang, kenapa dia nggak fit sama Parea? Setelah gue koji lagi, bro. Ternyata itu kayak koin, yang 48 ada di sini, yang dua ada di sini, bro. Jadi sama, dia. Ngerti nggak? Jadi kita terpaku sama Parea, tapi ada dua lagi, justru cuma dua ini ya, melengkapi. Ngerti? Jadi nggak salah, dia cuma sisi lain dari Parea, tapi itu jadi satu kesatuan mata uang tadi. Nah, dari situ gue breakdown, gue dapat 149 shocking surprise. Ya. Mulai dari kematian, cinta, kehidupan, dan so on yang membuat gue berpikir jauh, dan itu jauh di atas falsafah-falsafah itu jadinya. Ngerti nggak? Jadi kalau you gabungkan itu, lu gabungkan sama ini, wah jauh banget. Jadi kita gue udah dapat falsafah intinya, gue coba terapkan di fisika gimana. Fisika yang standar model, salah semua. Kenapa salah semua? Karena nggak bisa menjelaskan banyak paradoks-paradoks di kosmologi dan fisika. Dengan ini selesai semua. Dan itu membuat saya merasa diri saya ada loncatan kuantum yang gue pengen share sama kalian. Karena itu lama banget tuh. Dapat shocking surprise-nya lama banget. Satu shocking surprise, dua shocking surprise, tiga shocking surprise, empat shocking surprise, lima shocking surprise, enam, tujuh. Dan gue udah bikin 60 slide. Ya, yang gue pikir akan terlalu lama. Tapi ada slide yang pertama, yang 15, yang gue kirim ke Tovan. Ada nggak? Coba yuk buka. Boleh ya teman-teman, ada waktu kan? Karena ini kan uh, baru 2 jam ya. Boleh ya Pak? Ini, Edi. Karena ini berguna. Shocking surprise-nya saya nggak masukin, tapi nanti shocking surprise-nya nanti saya kirim terpisah yang 149 shocking surprise itu apa. Nah, ini namanya ontodinamika. Onto itu hakikat ya, bukan ontologi. Ilmu tentang bagaimana sesuatu berhasil tetap ada. Jadi ini ontodinamika itu hasil gabungan yang dari 48 filosofi sama yang dua dari Cina itu gabung jadi ini nih bro. Ya. Selama ribuan tahun kita membayangkan eksistensi sebagai kondisi alami. Alam semesta dianggap stabil, materi dianggap solid, tapi ontodinamika membalikan intuisi tersebut sepenuhnya. Berarti artinya sains semua dibalikin bro. Karena ini ilmu. Bagaimana sesuatu berhasil tetap ada, tidak runtuh. Jadi kalau kita membangun satu teorema itu harus ada aksiomanya dulu. Aksioma itu di atasnya. Ada dua aksioma dulu mengenai dasar dari suatu keberadaan. Jadi yang pertama itu realitas adalah kolaps yang tertunda. Kehancuran yang tertunda. Itu realitas, bro.
Jadi realitas yang kita lihat ini sebenarnya ada satu yang akan runtuh, tapi dia tertunda. Dia jadi realitas. Jadi alam semesta bukanlah struktur yang selesai dibangun. Jadi kalau lihat alam semesta ini belum selesai dibangun. Dia adalah proses keruntuhan yang terus-menerus gagal diselesaikan. Jadi dia mau meruntuh, tapi ada sesuatu yang lagi muncul. Ada proses terus muncul. Kehidupan kita gitu juga. Nanti kalau udah umur 70-an, kali lu ngerti maksud gue apa. Nah, jadi eksistensi bukanlah kondisi being. So, ini gue being, gue hadir. Eksistensi itu suatu aktivitas, kegiatan, supaya kita nggak runtuh. Eksistensi adalah aktivitas anti-kolaps. Jadi kalau kita bilang ada Tuhan eksistensi, maka yang kita sebut Tuhan ini, dia sebenarnya satu entity yang dia aktif terus supaya dia nggak runtuh. Yang namanya AM itu. Nah, kegiatan dia itu suatu kata kerja, bro. Verb. Verb itu kata kerja, kan. Jadi sesuatu yang ada itu bukan karena dia stabil, tapi karena dia aktif melawan kejatuhannya sendiri. Dia melawan kejatuhan. Dia nggak mau jatuh. Berarti, nah ini pertanyaannya enggak. Berarti enggak, Lucifer melakukan pemberontakannya dia itu kenapa? Karena dia nggak mau jatuh. Dia aktif melawan keruntuhan itu. Karena dia lihat sistem yang dianggap stabil harus nurut-nurut aja. Itu akan runtuh suatu saat. Jadi kondisi kita bukan sebagai being, kita ini selalu berupaya bukan karena kita stabil, karena kita aktif melawan kejatuhan. Ini membolak-balik tesisnya pemahaman kita mengenai Lucifer sebelumnya enggak? Wah, Lucifer jatuh, dia dalam dosa. Enggak. Dia melawan keruntuhan sebenarnya. Dan justru karena dia melawan, kita nggak runtuh. Kita eksis. Ada retakan. Misalnya gini ya, ada seorang dari keluarga berada. Setelah itu dia kawin, dia berusaha untuk mandiri. Semaksimum mungkin. Dan dia nggak mau minta sama orang tuanya. Tapi karena keadaan mendesak, melalui Instagramnya, dia minta tolong orang-orang. Bisa bantu gua nggak? Buat bayar listrik dan makan. Dia nggak minta sama orang tuanya. Untuk saudara-saudaranya, ini memalukan nama besar keluarganya. Betul? Malu dong minta-minta sama orang di Facebook, di Instagram. Tapi sebenarnya, dia lagi melawan keruntuhannya dengan cara itu. Ngerti nggak? Iya. Kalau you sebagai saudara kandung, you bisa menghakimi. Tapi kalau you sebagai bapaknya, dan you ngerti ini, you nggak akan menghakimi dia. Lu misalnya sebagai seorang bapak, yang dikenal orang, misalnya punya nama baik, kira-kira bapaknya bakal ngamuk nggak? Kalau bapaknya nggak ngerti, bapaknya ngamuk loh. Kamu bikin malu nama keluarga. Karena dinamika, ontodinamika itu nggak ngerti si orang tuanya ini. Secara norma, wah itu nggak pantas. Kenapa lu gak minta sama bapak you? Nah, tapi kalau you ngerti, yang artinya, oh dia lagi aktif melawan kejatuhannya dengan cara dia sendiri. Kita nggak bisa bilang cara dia salah, karena yang mengatakan cara dia salah itu norma etika yang berlaku di situ. Jadi, artinya apa? Nggak ada judgment, bro. Itu autodinamika, bro. Jadi kalau gue bilang, jangan menghakimi itu bukan jargon. Ngerti dulu, ontodinamika. Nah, jadi artinya, stop ngomongin kejelekan orang, bro, yang kita anggap jelek. Karena dia lagi melawan kejatuhannya. Dan kita cap sombong dia. Ngerti nggak falsafah ini? Atau gue udah gila?